Dalam merencanakan pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota Nusantara, pemerintah sangatlah berhati-hati. Tentunya pemerintah juga memikirkan nasib 11 juta warga Jakarta, serta hal lain yang diantaranya adalah PNS, bisnis, dan properti. Hingga tanggal 4 September tahun 2025, belum ada kepres resmi dari Presiden Prabowo Subianto untuk rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Terdapat beberapa alasan utama yang muncul dari pernyataan pemerintah dan otorita IKN tersebut, yang diantaranya adalah menunggu kesiapan fisik dan fungsional IKN tahap 2. Hal ini merupakan alasan yang paling sering disebut. Kepres Undang-Undang IKN Pasal 9 menyatakan bahwa pemindahan ditetapkan lewat Kepres setelah kesiapan minimum terpenuhi. Presiden Prabowo dan Menko Agus Harimurti Yudhoyono pun memberi pernyataan bahwa hunian ASN belum cukup. Target tahap kedua diusahakan terdapat lebih dari 60 tower rusun agar total dari lebih 11.000 ASN dapat dipindahkan ke IKN Nusantara. Jika saat ini dipaksakan pindah, kantor menjadi sepi dan tentunya akan menimbulkan ASN komplain. Pun saat ini, transportasi publik MRT LRT, rumah sakit, kampus, sekolah belum semua berjalan. Presiden Prabowo Subianto mengharapkan IKN dapat langsung hidup sebelum dan sesudah terjadinya pemindahan ibu kota, di mana IKN Nusantara tidak hanya berisikan kantor-kantor pemerintahan. Dampak putusan MK Nomor 84 Peraturan Undang-Undang Nomor 22, 2024, MK Juli tahun 2024 menegaskan bahwa Jakarta tetap ibu kota hingga adanya keputusan Presiden. Putusan ini dibuat pemerintah lebih hati-hati. Jika kepres resmi dikeluarkan akan tetapi IKN belum siap, hal ini rawan gugatan baru. Tim hukum Istana saat ini sedang mematangkan naskah kepres agar tidak cacat formil. Prioritas anggaran dan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara tahap kedua membutuhkan anggaran sebesar 200 triliun rupiah lebih dari dana non-APBN. Prabowo fokus menarik investor, terlebih dahulu melalui skema KPBU dan investasi langsung. Dari Januari hingga Agustus tahun 2025 komitmen investasi swasta sudah terkumpul sebesar 56 rupiah triliun, akan tetapi targetnya jauh lebih besar. Kepres pemindahan ibu kota merupakan sinyal kuat ke investor. Jadi pemerintah memastikan bahwa dana swasta masuk terlebih dahulu, baru kepres dapat diturunkan agar investor lebih yakin bahwa IKN akan menjadi pusat ekonomi baru, bukan proyek mangkrak. Pertimbangan politik dan dampak ke Jakarta apabila terjadinya pemindahan ibu kota menjadi pertimbangan atas nasib ke-11 juta warga Jakarta dan hal lain yang meliputi PNS, bisnis, properti, banjir, kemacetan. Prabowo perlu menghitung dampak ekonomi Jakarta saat status ibu kota dicabut. Ada wacana Jakarta jadi kota global dan pusat ekonomi, layaknya New York, akan tetapi peraturan tersebut belum final. Kepres IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta harus sinkron agar tidak terjadi benturan dan kecemasan publik. Secara singkat, bukan berarti proyek IKN berhenti. Pembangunan fisik tahap kedua akan jalan terus berjalan. Upacara tanggal 17 Agustus diusahakan tetap di IKN. Tapi kepres ditahan sampai 3 hal selesai, yakni 1. ASN memiliki rumah tempat tinggal dan kantor. 2. Investor hadir dalam pembangunan IKN. 3. Aturan Jakarta pasca ibu kota sudah jelas. Prabowo sendiri mengatakan bahwa pembangunan IKN jalan terus. Kapan pindahnya? Tunggu saat yang tepat. Jadi sekarang statusnya IKN dibangun. Jakarta masih ibu kota de jure.